Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dengarkan siaran ulang Ustazah Halimah Ali Trus dalam rangka halal bihalal di Banyuwangi 2 Maret 2025. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kita nih hidup di atas muka bumi sama Allah dikasih 3 bagian. Kamu dalam hidup ini punya 3 unsur hingga disebut manusia, hingga disebut hamba Allah. Insya Allah punya 3 bagian. Kamu punya badan. Kalau nggak punya badan namanya hantu. Kita punya badan, makanya saya disebut Halimah, ini Umitin, ini punya Inung, ini semua masing-masing dari kita ini menjadi kita karena kita punya yang pertama badan. Dibentuk dari sejak kita masuk dalam rahim ibu kita, dari sperma kemudian berubah menjadi darah yang menggumpal dan seterusnya hingga dibentuklah tubuh kita hingga lahir di atas muka bumi sampai batas waktu yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Di saat datang ajal menjemput kita, semuanya udah ada catatannya masing-masing. Ada waktunya usia habis. Saya lahir 2 April 79. Ketahuan dah umur saya. Udah tua ya. Nggak apa-apalah, kita semoga menua dengan bahagia. Sehingga sekalian, sampai kapan wallahu a'lam. Umur nggak ada yang tahu. Umur nggak ada yang tahu. Kadang-kadang yang sakit suaminya, yang meninggal duluan istrinya. Betul nggak? Ada yang bilang nih, jangan-jangan malaikat keliru nih. Dikirain yang lagi tiduran suaminya, ternyata istrinya. Nggak pernah begitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Yang mencabut nyawa seseorang itu adalah para utusan-utusan kami, malaikat-malaikat kami. Wa hum la yufarritun, dan malaikat nggak ada ceritanya keliru. Gak ada ceritanya malaikat itu salah nyabut nyawa. Terus ada yang bilang gini, ada orang ustazah udah mati hidup lagi, kali malaikatnya keliru kali ya nyabut nyawa. Ya nggak pernah begitu. Malaikat nggak pernah keliru dalam mencabut nyawa. Udah ada catatannya, tanggalnya, harinya, jamnya, menitnya, detiknya. Orang hanya akan mati pada waktu yang telah ditetapkan. Sebab matinya sih bisa beda-beda. Ada yang sakit, ada yang kecelakaan, banyak juga mati mendadak. Mati aja gitu. Itu ternyata ada genetiknya. Ada seorang teman cerita, dia bilang, ustazah doain anak saya baru meninggal dunia. Dia habis sekolah lulus jadi pilot kayak bapaknya ustazah. Bapaknya pilot, anaknya lanjutkan pengen jadi pilot juga. Udah selesai semua wisuda, lagi liburan barengan sama temen-temennya. Malam harinya ustazah saya ditelepon sama dia. Dia kelihatan seneng banget sampai saya cemburu. Saya bilang sama dia, ya ampun nak, kamu tuh kalau jalan sama teman-teman kamu kok seneng banget.
Kalau jalan sama mama sama papa kayaknya kamu nggak selalu senengnya gitu. Dia bilang, mah jalan sama temen seneng, jalan sama mama sama keluarga juga seneng mah. Mama sehat-sehat ya mah, dia doa buat saya ustazah. Dia bilang besok paginya ustazah saya dikabarin sama pihak rumah sakit sama dokter-dokter anak saya meninggal dunia. Kagetnya saya, shock. Saya nyaris gila ustazah. Saya tanyain anak saya ini meninggal kenapa? Diracunkah atau apakah? Nggak ada. Dia tidur kemudian udah gitu meninggal gitu aja. Saya kemudian ditanya sama dokternya, saya sama suami ditanya sama dokternya, mohon maaf pak, bu, jarang sih tapi ada. Mungkin bapak ibu punya genetik mendadak mati. Mati mendadak, ada nggak genetiknya? Suami saya cerita, dia bilang iya ada dok. Paman saya lagi ngetik tiba-tiba mati, mati mendadak. Masya Allah, Masya Allah. Ini adik-adik yang mau nikah coba tanya juga tuh sama calonnya biar nggak deg-degan. Saya beneran begitu habis denger cerita kayak begitu, kalau malam-malam suami saya lagi tidur saya pegangin nafasnya, takut aja dia mati mendadak. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, serta teman-teman sekalian, itu badan. Kemudian yang kedua, kita nih disebut manusia nih karena kita punya akal. Kalau nggak punya akal namanya orang juga, tapi ada nama di belakangnya, orang gila. Kalau nggak punya akal, penting, lebih penting daripada badan kita. Di atasnya akal yang penting itu ada yang lebih penting lagi, namanya ruh, atau gampang-gampangan kamu boleh bilang namanya hati. Orang kalau punya badan, punya akal, tapi nggak punya hati, namanya apa? Namanya apa? Nggak sempurna sebagai manusia ya. Namanya orang jahat, namanya macem-macem lah. Jangan sampai kita nggak bagus juga tuh. Kita minta sama Allah tiga-tiganya biar dikasih bagus insya Allah. Badan yang sehat, pikiran yang jernih, dan hati yang terjaga. Amin ya Rabbal. Punya rezekinya masing-masing. Badan ada rezekinya, akal ada rezekinya, hati ada rezekinya. Punya makanannya masing-masing. Badan kita ada makanannya, ibu-ibu udah tahu dah. Kolak, apa lagi? Es campur, nasi kuning, ya kan? Nah itu makanannya badan kita. Akal juga punya makanannya. Apa makanannya akal? Ilmu makanannya akal. Pemasukan yang baik, makanannya akal. Apa yang masuk ke dalam akal kita tuh bisa jadi makanan buat akal kita. Makanya pastikan, sebagaimana kita nggak akan mau makan makanan yang mengandung racun, jangan pula biarkan akal kita dimasuki sama racun. Racunnya akal. Buka internet, wah segala macem tuh, banyak tuh yang bisa jadi racun buat akal kita, ya kan? Pemandangan haram jadi racun, berita-berita buruk jadi racun.
Mudah-mudahan Allah bersihkan akal kita dari segala racun-racunnya, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Man mala'a ainahu bizina mala Allahu ainahu binnar. Siapa yang memenuhi pandangan matanya dengan zina, hal-hal yang mendekatkan kepada perzinaan, Allah akan penuhi pandangan matanya dengan api neraka. Naudzubillah min dzalik. Apa yang kita lihat mata kita, apa yang kita dengar dengan mata kita jadi makanan buat pikiran kita. Pastikan yang masuk adalah makanan-makanan yang bergizi. Ini kayak sekarang kita dengar maulid, kita dengar ilmu, mudah-mudahan ini ya, kita dengar bacaan-bacaan, kita dengar surat yasin, tahlil, kita dengar, kita baca, jadi makanan buat pikiran-pikiran kita. Mudah-mudahan Allah baguskan, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiganya adalah hati. Hati perlu makanannya. Apa itu makanannya hati? Rasa yang bagus-bagus, itu makanannya hati. Rasa sayang, rasa cinta, itu makanannya hati. Bisa memberikan kasih sayang kepada orang lain, itu makanannya hati. Disayang sama orang lain, merasa diri disayang, makanannya hati. Makanya pastikan anak-anak kita tidak hanya cukup mendapatkan makanan badan, makanannya akal, akan tetapi mereka kekurangan makanan-makanan bagi hati mereka. Penuhi. Kamu kalau punya anak, penuhi anak kamu tidak hanya sekedar sandang, pangan, papan, tapi juga kasih sayang. Disayangin, pelajarin, itu makanan buat diri-diri kita semua. Sedikit sekalian saya muliakan, untuk ketiga makanan manusia ini Allah Subhanahu wa taala kasih gurunya, kasih orang tuanya yang memastikan bahwa dia mendapatkan ketiga dari makanan yang diperlukan sama diri manusia. Badan kita perlu orang tuanya. Anak-anak kecil tuh Allah Subhanahu wa taala kasih dari sejak lahir orang tuanya yang ngasih rezeki buat mereka, ngasih makanan buat mereka, disusuin atau dicarikan makanan, disuapin, belum mampu untuk mencarikan makanan buat diri mereka, Allah utuskan orang tua. Anak kalau nggak punya orang tua namanya anak yatim, yatim piatu. Keadaannya kesian. Makanya memang harus ada orang-orang yang merawat anak-anak tersebut, terutama yang meninggal dunia di masa kecil. Orang tuanya meninggal dunia di masa anaknya masih kecil-kecil, nah itu harus ada yang merawat. Islam mengatur itu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, tapi lebih kesianin lagi yang kemudian akalnya nggak punya orang tua. Manusia lagi kecil perlu orang tua memastikan makan, minum, sandang, paman, kebutuhan dari badannya. Udah dari mulai kecil itu perlu seseorang yang memberi masukan-masukan yang baik bagi akal mereka. Namanya guru. Yang ngajarin keimanan, yang ngajarin Tuhan mereka Allah, yang ngajarin Nabi mereka Rasulullah, harus ada yang kenalin. Itu kebutuhan dasar manusia. Makanya Nabi Muhammad bilang, kullu mauludin yulad ala fitrah ghaira anna abawah yuhawidani au yunasirani au yumajjisani.
Semua anak lahir Islam, semua anak lahir bawa fitrah, semua anak lahir mudah untuk mengenali siapa orang tuanya, siapa nabinya. Hanya saja terkadang orang tuanya yang membuat akalnya menjadi nggak benar, sehingga akhirnya yang masuk ke akalnya bukan ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang benar, malah justru menjadikan anaknya Yahudi, malah justru menjadikan anaknya Nasrani, atau justru menjadikan anaknya Majusi. Umat Islam alhamdulillah anaknya beriman kepada Allah SWT. Cuman pastikan anakmu jangan menyembah selain Allah. Enggak dong ustazah, anak saya enggak bakalan nyembah selain Allah ustazah, saya beriman kepada Allah. Dengerin katanya Nabi Muhammad, inna likulli syai'in ijl wa ijlu ummati ad-dinar wad dirham. Sesungguhnya setiap umat punya sesembahan lain selain Allah. Umat tuh kadang punya sesembahan lain selain Allah, padahal nabinya udah ngajarin buat Islam, nabinya ngajarin buat iman kepada Allah dan Rasulnya. Apa itu sesembahan lain selain Allah? Macem-macem. Ada yang nyembah anak sapi di zamannya Nabi Musa, ada yang nyembah anak sapi, ada juga yang nyembah matahari, ada yang nyembah bulan, gitu kan? Ada juga di Indonesia ini kan yang nyembah pohon, nyembah alam, animisme, dinamisme, itu kan begitu ya? Kata Nabi Muhammad, wa ijal ummati, sesembahannya umat saya nih alhamdulillah bukan pohon, bukan anak sapi. Apa Rasul? Ad-dinar wa dirham, duit. Nabi loh yang bilang. Ada banyak orang-orang tua yang menuhankan harta sehingga melahirkan anak-anak yang matre. Ada? Kamukah itu orangnya? Kamukah itu orangnya? Kita koreksi diri. Kamu harus belajar yang benar nak, sekolah yang bagus, biar nanti kamu bisa kerja yang bagus, jadi kamu punya duit yang banyak, kita nggak direndahin orang. Biar kita jadi orang mulia, kita harus jadi orang kaya. Ada yang begitu? Kamukah orangnya itu? Wa ijal ummati ad-dinar wa dirham, kata Nabi Muhammad. Sesembahannya umatku adalah uang. Sampai anaknya berpikir yang penting dia bisa jadi kaya apapun caranya. Sehingga akhirnya ketika jadi pejabat, dia jadi pejabat yang korupsi. Sehingga akhirnya ketika jadi perempuan cantik, dia jadi perempuan yang matre. Suaminya dia bilang, kalau ada uang abang sayang, nggak ada uang abang silahkan tidur di luar. Ya Allah, ya. Mudah-mudahan Allah baguskan akal kita sehingga kita bisa mengerti hakikat sesuatu, insya Allah. Faham bahwa yang ngasih rezeki cuma satu, namanya yang ngasih rezeki kita cuma satu, namanya yang bisa bikin kita sehat badan, sakit badan cuman satu, namanya
Yang menentukan kehidupan kita cuma satu, namanya. Yang bisa bikin hidup kita mulia cuma satu, namanya. Yang bisa bikin hidup kita hina hanya satu, namanya. Yudhillu man yasha wa yu'izzu man yasha. Meninggikan yang dia kehendaki, merendahkan yang dia kehendaki. Saudaraku sekalian saya muliakan, tuh kita biar bisa jadi orang tua yang benar, ngasih masukan-masukan buat akal anak-anak kita. Saya ingat lagi zaman saya SD, biar gini-gini saya pernah SD loh. Lagi zaman saya SD, saya ingat banget ada bupati di kampung kami bikin acara pernikahan, pengantinnya diarak sampai depan rumah saya. Kebetulan rumah saya di pinggir jalan, jadi pengantinnya itu diarak sampai depan rumah pakai drum band. Saya nggak tahu tuh pakai duit siapa itu ya. Walhasil pokoknya meriah banget pesta pernikahannya. Saya sama ibu saya asalnya di dapur, kita berdua keluar nonton. Habis selesai kemudian masuk ke dalam rumah, ke dapur lagi. Umi saya waktu itu masih lagi masak gitu. Saya bilang sama Umi, "Mi, doain ya Mi, biar Ima nanti kalau udah gede kaya, jadi bisa bikinin Umi pesta, bisa bikinin Umi acara-acara besar." Umi saya bilang, "Enggak lah Im, Umi kan malas kondangan." Umi males rame-rame gitu kondangan. Kalau gitu Mi, Umi doain biar Ima kaya Mi. Nanti kalau udah kaya, Umi mau beliin rumah yang bagus. Umi saya bilang, Umi saya beliin rumah yang, bikinin rumah yang gede. Umi saya bilang, "Nak, rumah gede-gede capek nyapunya, susah bersih-bersihnya. Semakin banyak yang kita punya, semakin kepikiran buat jaganya." Betul begitu Bu? Kecuali kalau yang hartanya biarin ada di tangan tapi nggak masuk di hati. Mudah-mudahan kita dijadikan sama Allah yang begitu aja. Hartanya biar adanya di tangan aja, nggak usah sampai repot-repot dimasukin ke hati. Nggak, hati kita biar buat yang lebih mulia. Hati kita buat kita taruh yang lebih berharga. Amin ya Rabbal. Saya bilang, lagian kata Umi saya, ini rumah juga udah gede nih dari Abah, nggak usah kamu kepikiran mau buat ngasih rumah yang lebih besar lagi gitu. Saya bilang, ya udah Mi, kalau gitu doain biar Ima kaya. Tetep nih anaknya tetep pengen kaya. Untung itu terjadinya lagi zaman kecil ya, mudah-mudahan ya. Udah cukup kecil aja dah. Mudah-mudahan udah dewasa gini udah cukup ngerti mana yang berharga dan mana yang sebaiknya tidak usah dimasukkan ke dalam hati. Saya bilang doain saya Mi biar kaya, nanti saya bisa ajak Umi jalan-jalan. Umi saya bilang, "Duna, Umi males jalan-jalan. Umi cuman pengen ke Mekah Madinah dan itu udah dibawa sama Abah pergi haji. Jadi Umi nggak pengen kemana-mana lagi." Tahu Umi gitu. Saya jadi ngerasa susah buat nyenengin Umi saya, atau saya nggak ngerti caranya bikin seneng Umi saya. Jadi saya ngerasa saya harus tanya. Saya bilang, "Mi, kalau gitu apa yang Umi pengenin dari saya?" Umi saya bilang, "Nak, Umi kepengen nanti kalau Umi meninggal dunia, anak-anak Umi nggak keberatan bacain Yasin tiap hari buat Umi. Umi cuman kepengen anak-anak Umi jadi anak yang soleh-solehah, nggak keberatan menghadiahkan Yasin tiap pagi buat Umi."
Masya Allah. Jadi sekalian, umi saya meninggal dunia 2 tahun yang lalu. Mudah-mudahan kami anak-anaknya bisa jadi anak-anak yang soleh-solehah, yang gak keberatan untuk mengirimkan hadiah-hadiah, baik surat Yasin ataupun yang lain-lainnya. Semoga yang saya kerjakan hari ini semuanya juga dialirkan ke dalam kubur umi saya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Umi saya nggak ngajarin anaknya buat matre. Alhamdulillah. Saya dulu sampai ngerasa susah buat nyenengin umi saya. Saya kasih hadiah gitu, umi saya bilang makasih ya nak, makasih ya nak. Besok-besoknya saudara saya telepon, adik saya telepon, dia bilang, kak, itu yang Kak Ima kasih itu mahal nggak tuh? Kenapa memangnya? Udah umi kasihin sama orang lain. Ya udah, alhamdulillah. Nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Begitu, senang, sedekah, senang ngasih orang. Tahu apa yang seharusnya jadi bekal dalam kehidupan. Beliau tidak berkenan memasukkan dunia dalam hati beliau. Mudah-mudahan kami anak-anaknya bisa menirunya, insya Allah. Jangan biarkan dunia masuk dalam hatimu. Cukup yang kita masukkan ke dalam hati kita, masuk dalam akal pikiran kita adalah hal-hal yang berharga. Ustazah, taunya sesuatu berharga atau tidak apa Ustazah? Yang kamu bakal bawa mati itulah yang berharga. Hari ini kamu hadir di sini, kamu bawa mati apa enggak kira-kira? Bawa dong. Pahalanya kamu bawa mati, sholawatmu kamu bawa mati, istighfarmu kamu bawa mati, Yasin yang kamu baca dicatat malaikat, bakalan ada pahalanya di sana. Segala-gala yang kamu lakukan semuanya tertulis nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bakalan jadi bekal untuk kamu bawa mati. Sebab itu adalah sesuatu yang berharga. Karenanya teman-teman saudara sekalian, saya beberapa bulan yang lalu sakit, nggak bisa jalan, cukup berat hingga akhirnya perlu melakukan operasi. Saya sebelum-belumnya berpikir gitu bahwa saya ngajar dan saya senang ngajar. Saya mudah-mudahan menyebutnya dengan berdakwah, mudah-mudahan diterima di sisi Allah. Beneran dakwah ya, karena ngajarnya itu udah pasti, tapi apakah itu dakwah? Dakwah tuh ngajak orang kepada Allah. Saya takut selama ini bukan ngajak orang ke Allah, tapi ngajak orang kepada diri saya. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Sehingga sekalian saya muliakan, saya dulu selalu menganggap bahwa insya Allah umur saya panjang, mudah-mudahan umur saya panjang, saya akan berdakwah sekurangnya seumur saya gitu. Misalnya umur saya 60 tahun misalnya gitu, saya berharap lebih, mudah-mudahan ya. Tapi saya berharap bahwa saya akan bermanfaat sepanjang umur saya gitu. Saya nggak berpikir bahwa saya akan ada keadaan di mana saya punya umur tapi saya nggak bisa ngajar gitu. Saya nggak bisa dakwah, saya nggak bisa kemana-mana. Tapi ketika saya sakit, saya seolah disadarkan Allah Subhanahu wa taala bahwa aku dapat memberhentikanmu dari mengajar ini Halimah jika aku mau. Ini bukan hanya urusan apa yang kamu mau, tapi urusan tentang apa yang Allah mau. Seolah Allah berkata kepada saya bahwa saya bisa menghentikanmu dari apapun, jika bahkan itu adalah kebaikan sekalipun, jika aku menghendakinya. Karena ya saya jadi mikir, ya Allah, ya Allah, saya jadi nambah doa, ya Allah, jadikan saya bermanfaat, jadikan saya bisa terus mengingatkan orang kepadamu, mengingatkan orang kepada Nabi Muhammad sepanjang usia saya, ya Allah. Karena ternyata saya sangat takut
menjadi seseorang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hentikan dari yang semoga bisa disebut dengan nama dakwah ini. Saya takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kasih nggak bisa ngajar, nggak bisa baca maulid, nggak bisa ketemu sama kamu ini, nggak bisa ketemu sama umat Islam, nggak bisa ketemu sama umatnya Nabi Muhammad, nggak bisa sebut-sebut nama Nabi Muhammad bareng-barengan, nggak bisa ucap salam bareng-bareng kepada Nabi Muhammad. Saya pikir kalau itu terjadi dalam hidup saya, ya Allah, betapa menyedihkannya hidup saya. Bu, coba diingat-ingat sepanjang hidupmu, coba diingat-ingat, ada banyak kesenangan-kesenangan yang kamu rasa seneng waktu itu, habis itu kamu sesali. Betul? Ada banyak gitu, kamu seneng asalnya, kayak kamu lagi makan makanan misalnya pedas gitu ya, wih lagi makan enak banget, seneng banget. Berapa jam kemudian perut kamu melilit, terus kamu bilang ya ampun nyesel tuh makan tadi tuh. Betul? Betul? Tapi coba diingat-ingat, apa yang lebih menyenangkan yang tidak bawa penyesalan lebih daripada menghadiri majelis? Hadir majelis itu senengnya, ketika hadir seneng, habis majelis juga seneng. Betul nggak? Betul nggak? Pernah nggak dalam hatimu itu, dalam hidupmu kamu mikir nyesel banget tuh hadir majelis tadi tuh, nyesel banget, mending nggak usah hadir kalau kayak gitu tuh, nggak enak banget. Apaan baca sholawat bareng-bareng kayak gitu, apa baca maulid zikir bareng kayak gitu, ih nggak enak banget. Pernah kayak gitu? Nggak pernah. Sampai banyak orang-orang tuh kalau lagi sedih, ustazah saya kalau lagi sedih, ustazah saya bayangin diri saya hadir di majelis, baca sholawat bareng, qiyam bareng, ucap salam bareng, tenang hati saya ustazah. Alhamdulillah, betapa ternyata rezekinya akal kita ini adalah ilmu, rezekinya akal kita ini adalah iman, yang itu semuanya perlu orang tua. Orang tuanya akal kita namanya adalah guru hidup. Jangan pernah mau nggak punya guru, mesti punya gurunya. Harus ustazah, harus. Coba tanyakan kepada dirimu itu, siapa guru saya? Ikuti. Hadiri, dengarkan, ikuti. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, harus punya guru. Kalau enggak, orang yang enggak punya guru itu keadaannya lebih menyedihkan daripada anak kecil enggak punya orang tua. Melas, kesian, enggak ngerti mesti ke kanan apa ke kiri, enggak ngerti mesti lurus apa berhenti, nggak ngerti apa yang harus dia lakukan. Karena ya bagi para orang tua yang punya anak, sebagaimana kamu mendoakan anak-anakmu, ya Allah, anak saya sehatkan badannya, anak saya panjangkan umurnya, anak saya ya Allah. Pak kita satu, kita ikutin dia gitu. Yang ngasih makan kita, yang bertanggung jawab sama kita, bapak ibu kita. Demikian pula dengan akal kita. Apalagi di zaman seperti sekarang ini, teman-teman saudaraku sekalian, hadir di majelis yang satu bilang ziarah ke makam wali hukumnya sunnah. Hadir di majelis yang satu lagi bilang nggak perlu ziarah ke makam wali, orang kalau udah mati nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, bingung. Hadir di majelis yang satu ngasih tahu sholat taraweh 20 rakaat tambah witirnya 3, paling banyaknya 11 witirnya. Hadir di majelis yang satu lagi bilang Nabi Muhammad itu bulan Ramadan atau bukan bulan Ramadan nggak pernah sholat malam lebih daripada 11. Bingung nggak tuh?
Kalau nggak punya guru, kita nggak tahu mana yang mesti kita ikuti, nah mana yang bisa jadi sandaran, mana yang bisa jadi patokan. Dan subhanallah, kalau kamu punya guru, teman-teman sekalian, ustazah, kita tuh kalau punya guru harus nggak sih ustazah ada diakuin gitu sama gurunya, kamu adalah murid saya? Nggak perlu. Ini saya kasih tahu nih, saya ibu-ibu sekalian, ketika saya pulang dari Hadramut, gitu kan, saya punya guru, Sayyidil Habib Umar bin Hafid Abah Nur, guru saya. Tapi nggak segala macam hal saya tanyain kepada guru saya. Misalnya habis kesel sama orang, yang namanya orang punya hati ada aja kan. Buka kajiannya Habib Umar, jangan marah-marah, punya hati itu harus yang luas. Waduh, bener-bener ini ya. Begitu tuh, mudah-mudahan Allah anugerahkan dalam kehidupan kita guru, bikin kita jadi terarah kehidupan kita. Insya kita kalau punya guru kan, guru kita bilang kita hormati semua sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Nah kan enak tuh. Jadi kalau kita dengar ada orang bilang sahabat Nabi Muhammad itu banyak yang kafir sesudah kematiannya Nabi, sahabat bahkan disebut nama-nama sahabat-sahabat besar, itu adalah orang-orang yang gak amanah, dia adalah orang-orang yang mengambil haknya Sayyidina Ali misalnya gitu. Nah begitu kita dengar, oh ini gak sesuai sama apa yang diajarkan oleh guru saya, kan begitu. Enaknya punya guru, pikiran kita terjaga dari dimasuki racun-racunnya pikiran, sehingga kita melangkah dengan hidayah Allah. Kita minta pada Allah, semoga Allah dekatkan kita dengan guru-guru kita. Yang belum punya guru, saya doakan mudah-mudahan Allah anugerahkan dalam kehidupanmu guru yang dapat membimbing hidupmu insya Allah. Dan doakan pula yang pada punya anak-anak, doain anaknya biar Allah anugerahkan kepada mereka guru yang dapat membimbing kehidupan mereka. Karena jalan ke depan gak jadi semakin mudah teman-teman, tentu aja harus ada banyak lika-likunya yang lebih berat lagi. Mereka harus punya guru yang dapat menjadi tali yang menghubungkan mereka dengan Allah. Hal terakhir, kita bisa jadi manusia selain punya badan, punya akal. Orang tuanya badan adalah orang tua yang menyebabkan kelahiran kita di atas muka bumi, bapak ibu kita. Orang tuanya akal adalah guru-guru kita. Yang terakhir, kita juga punya hati. Hati ada makanannya. Makanannya hati namanya cinta. Makanannya hati namanya kasih sayang. Orang yang hatinya enggak punya kasih sayang atau kurang kasih sayangnya, keadaannya lebih menyedihkan daripada anak enggak punya orang tua ataupun akal enggak punya guru. Hati kita ini harus punya cinta, harus penuh dengan kasih sayang. Kalau enggak, bakalan nyari kasih sayang bukan pada tempatnya. Makanya ada banyak orang, mohon maaf, udah punya pasangan tapi masih genit aja sama suami orang. Ada yang begitu? Di sini nggak ada, yakin saya, yakin. Atau seenggaknya saya berdoa semoga di sini nggak ada yang begitu. Nggak pernah puas. Udah ada orang yang sayang sama dia, lama-lama dia ngerasa nggak disayang, akhirnya pisah. Kemudian cari lagi orang, berapa waktu pisah lagi, terus aja nggak punya kasih sayangnya. Dia pikir dia bisa dapat dari si fulan, si faltan, ternyata nggak dapat. Begitu dia punya anak,
Bukannya dia sayang sama anaknya, malah ngarepin anaknya sayang sama dia. Kamu kok gak dengerin mama sih nak? Mestinya anak yang kamu dengerin, bukan kamu yang minta didengerin sama anak. Ini kebalik-balik ini. Kenapa dia begitu? Mengharap anaknya mendengarkan, mengharap anaknya menyayangi, mengharap anaknya mencintai, karena dia kurang kasih sayang. Penyakit orang zaman sekarang nih teman-teman saudara sekalian. Penyakit orang zaman sekarang. Saya pernah berbincang lama dengan seorang psikolog. Saya tanya, apa yang menyebabkan orang sekarang punya banyak penyakit-penyakit mental? Dan dia jawab satu hal aja. Karena dia kurang penuh hatinya dengan kasih sayang. Itu dia sebabnya. Saudaraku sekalian saya muliakan, mudah-mudahan hati kita dipenuhi dengan kasih sayang. Mudah-mudahan jatahnya itu dapat penuh, wafir insyaallah. Dari Allah SWT Allah taruhkan kasih sayang di dalam hati kita. Sekarang saya kasih tahu kamu, siapa orang tua bagi hati kita. Sekarang simak dengan baik penjelasan saya. Siapa orang tua bagi ruh kamu, bagi jiwa kamu? Gak lain, gak bukan. Orang tua kita adalah baginda kita Nabi besar Muhammad. Makanya Habib Ali Habsyi dalam maulid beliau ketika mensifati Nabi Muhammad SAW, dalam doa Simtud Durar, Habib Ali Habsyi mengatakan, Al-Abil Akbar Al-Mahbubi laka wal mukhassasi bisyarafil afkhar fi kulli mautinin min mawatinil qurbi wa madhar qasimi imdadika fi ibadik wasaki kuusi irsyadika li ahli widadik. Habib Ali Habsyi pertama kali bilang Al-Abil Akbar. Nabi Muhammad itu adalah orang tua yang terbesar, bapakmu yang terbesar, bapak bagi ruhmu, sebagaimana yang disebutkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana kiblatu arwahikum, aku adalah kiblat bagi hati kalian. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Kata Nabi Muhammad kata Allah SWT dalam Al-Quran, mohon maaf, An-nabiyyu aula bil mu'minin. Nabi Muhammad adalah orang yang paling utama bagi kalian orang yang beriman. Bukan hanya mengalahkan orang tua kalian, bukan hanya mengalahkan guru-guru kalian, melainkan min anfusihim, bahkan mengalahkan diri kalian sendiri. Bahkan mengalahkan diri kalian sendiri. Makanya jangan percaya diri, percaya sama Nabi Muhammad. Allah bilang an-nabiyyu aula bil mu'minin. Lebih daripada cintamu kepada diri sendiri, seharusnya adalah cintamu kepada Nabi Muhammad. Sebab aula, Nabi Muhammad yang paling utama. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri Nabi Muhammad Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Ummu Salamah, Sayyidah Maimunah, dan istri-istri beliau yang lain, ummahatuhum adalah ibu bagi orang yang beriman. Tuh Nabi Muhammad, ayah bagimu, Sayyidah Khadijah ibu bagimu. Hatimu yang dekat
sama orang tuanya. Makanya kalau kamu bilang, Ustazah, saya kok sedih banget ya, kayak gak ada yang sayang sama saya. Karena kamu kurang dekat sama orang tua hati kamu. Karena kamu kurang dekat sama orang tua hati kamu. Ustazah, saya kok sedih ya, suami saya gak sayang sama saya. Yang kamu cari sebenarnya bukan kasih sayang suami kamu, teman-teman. Hati kamu memang merindukan kasih sayang, betul. Hati kamu merindukan kasih sayang, tapi saya kasih tahu, kasih sayang itu rasanya sama. Andai kasih sayangnya itu kamu dapat udah penuh, kamu gak akan lagi pernah mencari-cari kasih sayang dari siapapun. Percaya saya, percayalah pada saya. Kamu sebagai anak, kamu bilang, orang tua saya kenapa kok gak sayang sama saya? Bukan orang tuamu gak sayang sama kamu, tapi hati kamu yang kurang kasih sayang dari yang seharusnya menyayangi kamu, menyayangi hati kamu. Orang tua bagi hati kamu Nabimu Muhammad, dan juga ummahatul mukminin, istri-istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu kalau ngejernya cuman cinta manusia, percaya saya, kamu hanya akan berjumpa dengan rasa namanya kecewa. Cobain. Harus berapa lama lagi kamu membuktikan kebenaran ucapan saya? Coba aja, kejar manusia, ngemis perhatian manusia, kejar kasih sayang manusia. Ayo terus saja, dari satu orang kepada orang lain, terus saja. Kamu hanya akan kelelahan, sebab bukan itu yang sebenarnya diinginkan oleh hatimu. Hatimu rindu kasih sayang orang tuanya. Siapa? Nabi Muhammad. Cobain yang dekat sama Nabi Muhammad. Cobain yang sayang sama Nabi Muhammad. Cobain deketin Sayyidah Khadijah, deketin Sayyidah Aisyah, deketin putri Nabi Muhammad Sayyidah Fatimah. Deketin. Mereka akan membalas kedekatanmu dengan kedekatan, kemudian memberikan kasih sayang yang selama ini sangat kamu idam-idamkan. Saat itu yang ada di hati kamu bukan lagi nyari kasih sayang, tapi justru sebaliknya menebarkan kasih sayang. Karena udah penuh. Apapun itu kalau udah penuh, luberannya itulah. Suaminya senang karena merasa disayangin, nggak pernah nuntut apa-apa, disayang aja suaminya. Anak-anaknya senang merasa disayangin, mendapati yang Nabi Muhammad bilang surga di bawah telapak kaki ibu. Anak-anak sangat merasa disayangin sama orang tuanya di saat yang orang tuanya tidak pernah menuntut apapun terhadap anak-anaknya. Saudara-saudara, kakak, adik, semuanya merasa disayangin. Di saat yang dia ngelihat nih saudara saya yang satu ini nggak pernah nuntut apa-apa, nggak pernah ngerepotin apa-apa, justru kita yang terus-terusan ngerepotin dia, justru dia yang terus-terusan ngasih sama kita, Masya Allah. Kenapa bisa begitu? Masalahnya bukan karena soalnya dia dikasih lebih sama Allah, dia dikasih punya apaan yang sama Allah dikasih. Bukan, teman-teman saudaraku sekalian. Ada berapa banyak kok orang kaya yang terus menuntut kepada orang lain. Ada berapa banyak orang pinter tapi kerjaannya terus-terusan nuntut sama orang lain.
masalahnya bukan karena itu, akan tetapi karena hati dia sudah terpenuhi kebutuhan kasih sayangnya. Itu sebabnya saya kalau melihat guru-guru saya, sampai jangankan buat orang lain, buat diri sendiri itu ngasih jatahnya sedikit banget. Jadi sekalian, saya punya guru Ubabah Ummu Salim, Ubabah Nur. Kalian tahu, beliau itu punya persediaan ati kambing di kulkasnya. Bukan satu, bukan dua, banyak. Kerjaan beliau itu ntar kalau udah mulain sedikit gitu ati kambingnya, beliau akan sembelih kambing, kemudian disimpenin atinya. Setiap kali beliau sembelih kambing sebenarnya, buat siapa? Beliau akan kasih ati kambing tersebut buat orang di kampungnya yang habis melahirkan. Siapa aja? Siapa aja? Dia bilang, kesian, orang baru habis melahirkan itu perlu banyak tenaga, dan itu banyak didapat dari hati kambing. Jadi beliau tuh sampai segitunya mikirin orang lain. Gak pernah saya dengar beliau itu punya kebutuhan untuk diri beliau sendiri. Kadang-kadang kami para muridnya dikasih tahu gitu, Halimah, kalau ini nak, kami sedang perlu ini, misalnya gitu. Gak pernah buat diri beliau sendiri. Ada janda Halimah, suaminya kemarin korban perang, meninggal dunia, punya anak kecil-kecil, saya nggak tega lihatnya. Beku bapak gitu. Sampai tetangga, orang di kampung semua disayang sama beliau. Yang melahirkan padahal bukan suami, bukan mertua, bukan ipar, bukan siapa, dipikirin hati kambingnya. Coba kebayang, orang-orang mulia ini, orang mulu yang dipikirin. Kenapa? Kasih sayangnya udah penuh dalam hati mereka. Sebab apa kasih sayangnya penuh? Mereka dapat kasih sayang dari orang tuanya. Orang tuanya hati mereka dapat, orang tuanya akal mereka dapat, orang tua semasa mereka kecil, bapak ibunya juga dapat. Kasih sayang dari orang tua mereka dapat, bimbingan dari guru beliau dapat, dan penuh kasih sayang dari baginda Nabi besar Muhammad. Yo, pengen hidupmu seneng, bahagia, nggak suka ngemis cinta, ngemis kasih sayang dari orang lain, justru sebaliknya menebarkan cinta dan kasih sayang yang dekat sama Nabi Muhammad, yang cinta sama Nabi. Saudara, gimana caranya deketin? Kamu udah tahu kok, kamu udah tahu ya. Hatimu itu biar sering-sering dengerin kajian tentang Nabi Muhammad. Lisanmu biar sering-sering sebut-sebut nama Nabi Muhammad. Pikiranmu biar sering-sering dimasukin hal-hal tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tak kenal maka tak sayang. Dan diri kamu biar sering dekat sama guru-guru yang cinta sama Nabi Muhammad, sering dekat sama orang-orang soleh yang cinta sama Nabi Muhammad. Sebab dari mereka itulah janis, duduklah bersama dengan pecinta, kamu akan punya rasa hati yang sama, insya Allah. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, birmatil Fatihah, barakatil Fatihah, taftah lana abwabal khair, tu'amilana muamalat ahlal khair, takfina min jamil fitan wal mian wa bu'us watir. Innaka wali kulli khair, mutafaddil bi kulli khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma
nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, wasihhatan fil jasad, wasa'atan fil rizki, wa taubatan qabla al maut, wa syahadatan indal maut, maghfiratan ba'da. الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم عافنا من بلائك وأوزئنا شكر نعمائك وذقنا برد عافك وحلاوة مناجاتك. اللهم وما قضيت علينا من أمر فافض علينا فيه الأجل والدين. اللهم وما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم لنا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله ربbil. Ada saya mau ajarkan khusus buat jamaah Banyuwangi ini ya, jamaah yang hadir semuanya maksud saya. Kalau habis selesai salam sholat, kan kita kalau lagi sholat itu kan terakhirnya tahiyat akhir itu kan kita baca salam kepada Allah. Kita bilang at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kemudian kita ucap salam juga kepada Nabi Muhammad. Kita bilang assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu kan berarti ke Allah sebagai sang pemberi kasih sayang sejati. Kita udah ucap salam. Kemudian kepada Nabi Muhammad sebagai ayah buat ruh kita, sebagai kiblat bagi ruh kita juga ucap salam. Yang belum nikah kepada ibu kita kan, yaitu para istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau ajarin nanti tiap habis sholat fardu, begitu habis salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kirimin Fatihah buat salah satu istrinya Nabi Muhammad. Siapapun yang hati kamu pengen punya sambungan sama beliau, yang hati kamu ngerasa alhamdulillah kalau udah punya rasa cinta, tapi kalaupun belum kamu kepengen agar hatimu punya rasa cinta, punya sambungan sama beliau, kirimin Fatihah kepada beliau. Misalnya kita bisa saya salam salat Al-Fatihah ala ruh Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, anallahu yaghfir laha wa yarhamha wa yu'li darajatiha fil jannah wa yanfa'una barakatiha wa asrariha wa anwariha wa ulumiha fitin wa dunya wal akhirah. Fatihah. Ustazah kepanjangan nggak hafal. Fatihah buat Sayyidah Khadijah, Fatihah. Dah gitu aja. Habis selesai salat ya. Bisa begitu? Insya. Nanti dalam waktu lama kamu bakal bisa ngerasain sambungannya mulai ada. Kalau sambungannya mulai ada tuh mudah-mudahan sabarnya Sayyidah Khadijah Allah karuniakan kepadamu juga. Cintanya Sayyidah Khadijah Allah karuniakan kepada kamu juga. Mudah-mudahan kasih sayangnya Sayyidah Khadijah Allah sampaikan kepadamu juga. Sifat-sifat baiknya Sayyidah Khadijah mudah-mudahan pelan-pelan gitu ya. Sayyidah Khadijah tuh istri solehah buat suami, ibu solehah buat anak-anaknya. Masya Allah, perempuan yang luar biasa kedermawanannya, hatinya. Mudah-mudahan gitu. Kalau kamu ngerasa Ustazah saya ini kan lagi belajar nih Ustazah, kepengen biar cepet ngerti, cepet paham, Fatihahnya buat Sayyidah Khadijah. Cobain Fatihah buat Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu perempuan yang sangat pandai, luar biasa, ahli Quran. Sayyidah Aisyah itu ahli ilmu, ahli hadis. Seperempat hadisnya Nabi Muhammad, seperempat ilmu fikih sumbernya dari Sayyidah Aisyah. Bahkan bukan seperempat, sepertiga
sepertiga fikih itu dari Sayyidah Aisyah. Hadisnya sumbernya dari Sayyidah Aisyah. Pandai luar biasa. Jadi buat para ustazah, para ustazah, nah ada nih ustazah nih, para bunyai yang harus ngajar, nah itu cobain baca Fatihah ketika habis selesai salam sholat kepada Sayyidah Aisyah. Demikian pula santri-santri yang lagi belajar, nah itu cobain juga baca, kirim Fatihahnya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha warda, dan kamu akan ngerasain, kok tiba-tiba ya jadi lebih gampang dapat ilmu, lebih gampang dapat futuh. Nah itu bisa jadi itu sambungan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wardaha. Itu mudah-mudahan bisa diamalkan. Saya ijazahkan ini kepada teman-teman semuanya. Qabiltul ijazah. Ustazah dibacanya sebelum baca zikir-zikir yang lain. Iya. Sebelum kamu baca istighfar, sebelum baca subhanallah, sebelum baca apapun, begitu habis selesai salam sholat, biar nyambung. Habis ucap salam kepada Allah, ucap salam kepada Nabi Muhammad, kamu bikin sambungan kepada ummahatul mukminin. Jadi begitu habis salam sholat, assalamualaikum warahmatullah, al-fatihah ila Sayyidah Khadijah atau al-fatihah ila Sayyidah Aisyah. Ustazah saya lebih kepengennya deket sama Sayyidah Fatimah, boleh juga al-fatihah ila Sayyidah Fatimah. Salah satu gini yang namanya urusan sambungan itu kan harus secara prioritas, ya kan? Kalau iya gitu kan, jadi harus salah satu. Tapi kamu bisa begini nih, dengerin, kamu bisa begini. Sekarang nih lagi sholat duhur Sayyidah Khadijah, nanti kapan lagi sholat asar Sayyidah Aisyah, misalnya sholat maghrib Sayyidah Fatimah, boleh begitu. Tapi setiap habis selesai salam sholat, baca Fatihah satu kali untuk satu perempuan solehah yang kamu ingin tersambungkan hati dengan beliau. Jelas? Atau misalnya sebulan ini pengen buat Sayyidah Khadijah, nanti bulan depan Sayyidah Aisyah, silakan aja begitu. Atau tetap Sayyidah Khadijah aja, saya sih pokoknya Sayyidah Khadijah. Ya, saya ijazahkan ini ya buat semuanya yang hadir. Insya Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, FNAF